adik-adik semua. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat berkat yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kasih karunia Tuhan yang masih ada sampai saat ini buat kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang dibagikan, supaya boleh nama Tuhan aja yang dipermuliakan dan Tuhan saja yang dimuliakan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua. Sekali lagi shalom. Sekarang kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita. Kita mau sama-sama bersyukur, bersukacita. Kita mau memuji nama Tuhan kita. Dan kita memuji nama Tuhan hari ini karena Tuhanlah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dia yang memberikan kita hidup yang baru dan Dia juga yang menjaga setiap langkah hidup kita. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia panggilanku, Kau sanggup menjaga langkahku, pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal ya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku,
yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, sekarang kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sebagai bentuk ucapan syukur sama Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan dan memilih dan memanggilnya. Yuk adik-adik, kita sama-sama tenangkan hati. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Betapa aku
sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi bersekutu sama Engkau Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di hari Minggu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan hikmat. Persiapan hati setiap kami Bapa, supaya boleh kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, tadi memuji Tuhannya semangat dan semuanya bersuka cita. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Erli mengajak kamu semua untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua sekarang duduk yang rapih, duduk yang manis dan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau bacakan dulu ya ayat firman Tuhannya di dalam Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, apa ya arti firman Tuhan ini? Katanya firman Tuhan bilang, apa yang kita hakimi, kita juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang kita lakukan. Apa itu menghakimi ya? Nah, adik-adik semua dengarkan ya ceritanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Menghakimi itu seperti menilai atau menuduh orang lain. Ya, itu tidak boleh. Kenapa begitu? Nah, dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik semua, pada saat kita menghakimi atau menilai orang lain sesuai dengan kehendak kita, itu bisa salah. Dan apakah kita juga melakukan yang sama? Ya. Nah, bagaimana caranya kita memberi kepada orang lain? Begitulah Allah juga akan melakukannya, memberikannya juga kepada kita. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh. Ada satu cerita ya. Di satu sekolah diadakan baksos. Baksos itu bakti sosial. Di dalam baksos itu, anak-anak biasanya mengumpulkan barang-barang yang baru atau barang bekas yang layak pakai. Misalnya seperti pakaian, boleh baru, boleh bekas tapi masih layak pakai. Sepatu, tas, ada juga peralatan makan. Boleh juga tuh memberi uang atau makanan. Tentu makanan yang sehat, makanan yang tahan lama, awet ya. Nah, anak-anak, pada suatu hari di sekolah Nina, teman-teman Nina dan Nina mengadakan acara bakti sosial. Mereka mengumpulkan barang-barang ini untuk diberikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Ya, misalnya ke panti asuhan, ke anak-anak jalanan, atau salah satu teman mereka yang tertimpa musibah. Nah, pada hari itu teman-teman Nina datang ke sekolah. Mereka membawa bermacam-macam barang. Ya, ada yang membawa peralatan makan, ada yang membawa baju, pakaian ya, ada yang membawa sepatu. Semuanya layak pakai dan masih bagus-bagus, bahkan ada barang baru. Ada juga yang memberi uang dan juga makanan seperti mie instan, beras. Ada juga yang memberi telur. Wah, senang sekali ya mereka datang ke sekolah membawa banyak barang untuk diberikan dengan senang hati. Nah, tapi
adik-adik semua, Nina datang dengan wajah yang sedih. Wah, kenapa ya? Karena Nina tidak membawa apa-apa. Nina datang dengan lesu. Dia sedih melihat teman-temannya membawa banyak barang sementara dia tidak. Dan pada saat itu salah seorang teman Nina bertanya pada Nina, "Hai Nina, kamu membawa apa buat bakso kita?" Wah, Nina dengan lesu tertunduk menjawab, "Aku tidak membawa apa-apa. Maaf ya, aku tidak punya apa-apa." Wah, Miminnya langsung berseru, "Wah, masa sih kamu gak bawa apa-apa? Masa sih kamu gak punya apapun di rumah untuk diberikan?" Lalu Ninanya menjawab, "Maaf ya teman, aku memang tidak punya apa-apa. Tadi pagi aku sudah bilang sama ibuku dan aku minta supaya ibu bisa memberikan sesuatu atau memberikan uang. Tapi ibu bilang ibu juga tidak punya uang. Jadi aku sedih sekali." Nah, adik-adik, kita tidak tahu ya, Nina itu benar tidak punya apa-apa atau memang tidak mau memberi. Kita tidak tahu. Sebab itu kita tidak boleh menilai atau menghakiminya. Seperti Mimin temannya. Mimin langsung menunjuk, kamu sih pelit. Dasar kamu pelit, gak mau ngasih." Wah, adik-adik boleh gak kita ngomong seperti itu? Gak boleh ya. Siapa tahu memang betul yang namanya Nina itu tidak punya uang. Kan kasihan ya. Nah, itulah namanya menghakimi atau menilai orang sesuka hati kita, sesuai kehendak hati kita. Tidak boleh. Tuhan Yesus mengajarkan, jangan kamu bilang, mari sini, aku mau bersihkan serbuk di matamu, padahal ada balok di mata kita. Apa maksudnya? Kita tidak boleh menuduh kesalahan orang lain kecil. Kita harus menyadari diri kita sendiri. Apakah kita juga punya kesalahan yang sama? Jadi kita tidak boleh untuk menghakimi orang lain. Begitu maksudnya adik-adik ya. Mengerti ya? Jadi mulai sekarang ayo kita jangan mengurusi urusan orang lain. Kita jangan menilai, menghakimi orang lain. Tapi mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar? Kalau kita sudah benar, jadilah teladan, bukan untuk menghakimi. Oke, sekarang kakak ajak kalian untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Kami mau hidup benar dan kami tidak mau menghakimi orang lain. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak Abi Pasko, untuk hidup benar dan memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan terus jadi berkat. Sampai ketemu lagi sama Kerly. Dadah. Adik, ketemu lagi dengan saya Nuri Dan saya Picia. Ya, hari ini kita akan membuat es krim dari kertas lipat. Seperti ini adik-adik contohnya. Ini adalah stik es krim buatan Picia. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah stik es krim, lalu gunting, ada juga kita perlu double tip, dan yang terakhir adalah kertas putih. Lalu kita memerlukan beberapa kertas lipat warna ya adik-adik ya. Yuk kita bikin adik-adik. Ayo. Nah adik-adik, kita pakai double tip, ditempelin di stiknya ya. Seperti ini. Nah setelah semuanya, kita akan tempel di sini. Nah adik-adik kita tempel seperti ini ya. Sampai 3 baris. Setelah kita tempel seperti ini, kita lipat. Oke. Baru kita gunting bagi 3.
Baru kita rapikan sesuai dengan yang kita inginkan. Adik-adik, Cici Nuri lupa kita perlu lem. Seperti ini. Kita akan tempel. Yuk Pici, kita mulai tempel. Warnanya boleh beda-beda ya. Kita mau ke warnanya. Ya, ini dulu satu. Nanti dulu. Kita mau bikin yang miring adik-adik ya? Tapi agak susah. Iya. Itu udah, kita tambahin titik di sini ya. Oh iya, Pici udah selesai. Udah, cepet ya Mbak. Mana. Terima kasih Pici ya sudah bikin biji semangkanya. Tapi jangan terlalu banyak nanti kemakan. Iya. Ini copot Mbak. Iya, di ini. Entah. Namanya ya ini bisa dapat mana gambarnya. Pakai Jadi dari yang sih. Oke, pakai kertas lipat berwarna ya. Selesai adik-adik. Nah, seperti ini deh hasilnya yang kita bikin. Adik-adik boleh berkreasi sendiri seperti yang adik-adik mau. Gitu. Oke, selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye.